I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi. Kata globalisasi merupakan terjemahan bebas dari kata bahasa Inggris yaitu globalization. Kata globalisasi ini berasal dari dua kata yaitu globe yang berarti bumi atau dunia dan isolation yang mempunyai makna proses. Jadi, dari isi etimologi globalisasi dapat dipahami sebagai proses mendunia. Globalisasi adalah proses di mana hubungan sosial dan kesaling tergantungan antara negara dan antar manusia di dunia ini semakin besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut ensiklopedia, globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia. Menurut Celo Soemarjan, globalisasi adalah suatu proses terbuat hanya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Ciri-ciri globalisasi. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu, dan yang kedua, perkembangan barang-barang, dan yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Dan yang keempat, peningkatan interaksi kulturasi melalui perkembangan media massa. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengaruh globalisasi ekonomi disebut juga globalisasi kapitalisme yang didukung oleh liberalisme ekonomi atau kapitalis pasar bebas. Banyak orang terkena dampak negatif yang luar biasa dari kekayaan yang diciptakan kaum kapitalis. Akibat dari globalisasi ekonomi ini, terjadi kesenjangan ekonomi di beberapa negara jauh lebih kaya daripada negara baru. Dan yang kedua, pengaruh globalisasi bidang sosial budaya. Globalisasi mengubah bentuk kehidupan keseharian kita secara mendasar, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan pribadi kita diubah kekuasaan globalisasi masuk di kehidupan pribadi kita, rumah dan masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh globalisasi dalam bidang politik. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, rakyat menjadi penentu utama jalannya negara kita. Perkembangan teknologi dan ekonomi dunia telah menciptakan situasi yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat. Melintas batas nasional menjadi internasional. Dampak positif dari bidang ini adalah menjalin kerjasama dari negara lain, menambah ilmu politik dari negara lain, mengetahui cara kerja politik luar negeri. Dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia yang pertama bidang politik, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong, transparansi, akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara semakin mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Bidang ekonomi memperluas hasil produk negara sendiri, lebih mudah mendapatkan barang yang tidak ada negara sendiri. Adanya persaingan sehat antara produk sendiri dan produk negara lain, karena produk luar negeri kualitasnya baik, produk negara kita tersisihkan. Tidak adanya kecintaan terhadap produk negara kita. Dan yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan ketidakkawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu hanya ditangani segelintir orang.
Pengertian kerjasama antar bangsa. Kerjasama antar bangsa merujuk pada upaya kolaboratif antara negara-negara dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, budaya, atau lingkungan, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama, perdamaian, dan kemajuan global. Kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kerjasama ini harus dilakukan berdasarkan pada prinsip, yaitu saling menguntungkan, persamaan derajat, tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri lain, saling menghormati kebutuhan dan kedaulatan wilayah, hidup berdampingan secara damai. Dan saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama antar bangsa. Yang pertama itu bilateral, merujuk pada hubungan atau perjanjian yang melibatkan dua belah pihak atau negara. Ini dapat mencakup berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian perdagangan, kerjasama politik, atau kemitraan dalam berbagai bidang antara dua negara. Dan yang kedua, multilateral, merujuk pada hubungan atau perjanjian yang melibatkan lebih dari dua belah pihak atau negara. Ini adalah bentuk kerjasama yang terjadi antara tiga negara atau lebih, seperti organisasi internasional, di mana beberapa negara bekerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti perdagangan, lingkungan, atau politik. Dan yang ketiga, secara umum, regional, mengacu pada sesuatu yang terkait dengan atau berbeda dalam suatu wilayah tertentu, seperti wilayah geografis, organisasi, atau kebijakan yang berlaku di suatu area tertentu. Dan yang keempat, internasional, merujuk pada hal-hal yang melibatkan atau terjadi di antara negara-negara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta filsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan menjelaskan pokok pikir dan prinsip Pancasila. Pokok pikir Pancasila adalah gagasan pokok atau asas Pancasila yang merupakan ideologi resmi negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan dijadikan landasan dalam seluruh aspek kehidupan. Saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan, menghormati persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, dan menghargai kebebasan beragama. Dan yang ketiga, persatuan, menghormati persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang keempat, kerakyatan, menghormati hak manusia dan melindungi keberadilan dan kebebasan berbagi masyarakat. Dan yang kelima, keadilan, menghormati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menghargai pemerintahan yang adil dan kelompok. Dan saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis secara yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.